Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, saudara, dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-14. Nah, dari bahan yang akan kita renungkan, kita baca, ini adalah sebuah nubuatan bagaimana Allah akan menghukum lawan-lawan Israel atau bangsa-bangsa yang memperlakukan Israel itu dengan cara menindas, memperlakukan tidak seperti yang seharusnya, meletakkan kuk lebih daripada yang Tuhan izinkan. Dan bangsa-bangsa ini menikmati ketika bangsa Israel itu tertindas, saudara. Itulah sebabnya maka Allah membuat perhitungan dengan bangsa-bangsa yang akan dihukum Tuhan ini. Nah, bangsa siapa saja yang akan dihukum? Mari, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil rema di dalamnya, kita akan datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita sembah Dia, saudara. Terima kasih, Syukur bagimu, Bapa, buat kasih sebab Kau Allah yang besar. Terima Kau yang berdaulat atas segalanya. Kami datang kepadamu, kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan Tuhan. Kau berbuat setia bangsa-bangsa di dalam-Mu Tuhan. Dia yang mengatur segala setiap kami memutuskan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Ini pernyataan iman kami Tuhan, bahwa sekalipun kami melewati lembah yang penuh dengan air mata, Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu yang setia dan selalu berharap
atas pertolongan Tuhan. Biarlah pujian kami ini menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan jika sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, mari Roh Kudus terangi akal budi kami, terangi hati kami sebagai ladang yang subur bagi benih firman Tuhan. Biarlah firman yang kami pelajari mampu membawa kami, menuntun kami, menyertai kami sepanjang langkah-langkah kehidupan kami anak-anak-Mu. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, kita akan membaca dari Yesaya pasal 14, saudara. Ada banyak ayat, yaitu sekitar 32, tapi nanti kita ambil yang pokok-pokok saja, supaya kita mendapatkan inti dari pembelajaran hari ini. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Yesaya 14, Perjanjian Lama, halaman sekitar 744. Demikian firman Tuhan. Ini tentang Allah yang akan menghukum bangsa-bangsa yang memperlakukan Israel itu dengan sewenang-wenang. Menindas dengan sewenang-wenang. Yang pertama adalah kepada Babel, saudara, Raja Babel. Ejekan tentang Raja Babel. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi. Dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka, dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu, katanya. Dari sejak engkau rebah terbaring, dan tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijaganya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Nah saudara, ini gambaran bagaimana bangsa Babel yang dengan sewenang-wenang menindas bangsa Israel. Walaupun sebenarnya memang pada waktu itu nubuatan ini disampaikan, Israel itu ada di dalam kendali Babel, saudara. Diizinkan Tuhan. Mengapa? Karena Israel sangat menyakiti hati Tuhan. Nah, namun ketika Babel memperlakukan Israel lebih daripada yang seharusnya, maka Allah lah yang tidak terima. Allah yang akan membalaskan kejahatan orang Babel ini kepada bangsa pilihannya. Itulah sebabnya, maka Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan nubuatan ini. Israel, kamu memang dihukum. Kamu sengsara, kamu menderita seketika lamanya. Tetapi bangsa yang menindas engkau, yang menawan engkau, karena memperlakukan engkau sewenang-wenang, maka aku Tuhan yang akan menghukum mereka. Inti dari isi nubuatan Yesaya itu seperti itu, saudara. Mengapa? Karena sekali lagi Allah memberikan kesempatan bagi Israel, umat pilihan ini,
untuk dipulihkan. Untuk mendapatkan anugerah kembali, saudara. Itulah sebabnya mengapa tadi di ayat 1 dikatakan Allah memilih Yakub, memilih Israel, menyayangi mereka untuk sekali lagi mendapatkan pemulihan dan pengampunan. Nah, penglihatan yang telah dilihat oleh Nabi Yesaya, dikatakan Nabi Yesaya itu anaknya Amos, saudara, tentang Yehuda dan Yerusalem ini terjadi pada zaman Raja Usia, Raja Yotam, Ahaz, Hizkia, Raja Yehuda. Jadi ini wilayah selatan dari kerajaan Israel. Dua suku itu, saudara, yaitu Yehuda dan Benyamin. Nah, mari kita lihat, saudara, beberapa hal yang perlu kita pelajari. Kalau kita teliti dengan baik, dari pasal 13 kemarin sampai dengan pasal 23 dari kitab Yesaya, itu isinya tentang berbagai hukuman yang dikenakan kepada bangsa-bangsa di luar Israel dan pada Yerusalem yang murtad. Yesaya itu memulai penglihatannya dan nubuatannya kepada penghukuman bangsa Babel. Itu ayat pasal 13 dan 14. Kemarin kita sudah pelajari pasal 13, sekarang kita lanjutkan pasal yang ke-14 ini. Selain Babel, ada lagi, saudara, bangsa Asyur. Ya, nanti di ayat yang ke-24 sampai 27 nanti muncul satu bangsa namanya Asyur, saudara. Nah, Allah melanjutkan perkataan kepada bangsa Israel yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam penglihatan itu. Nubuatannya tentang hal-hal yang sifatnya mengerikan. Mulai bangsa yang besar sampai bangsa yang kecil, saudara, semua kena hukuman Tuhan. Makanya dari pasal ini kita belajar bahwa semua bangsa dan orang-orang yang hidup di dunia itu bertanggung jawab kepada Allah. Sebab orang yang menentang Allah dan tidak percaya akan rencana keselamatannya, rencana keselamatan Allah bagi manusia yang ditolak oleh manusia, diabaikan oleh bangsa-bangsa, maka bangsa itu atau manusia itu akan dihukum Tuhan. Bukan hanya dihukum, saudara, tapi dibinasakan. Namun bagi orang yang percaya kepadanya terhadap rencana-rencana keselamatan Allah, maka mereka akan mendapatkan kemenangan, pemulihan, kemuliaan, yaitu glorifikasi dari Tuhan. Nah, pada pembacaan kita hari ini, bangsa Babel mulai mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nubuatan Yesaya ini sebenarnya berisi tentang apa, saudara? Pembalasan Tuhan. Pembalasan Tuhan. Sebab bangsa Israel yang dihukum Tuhan, harusnya Allah sendiri yang memberikan aturan-aturan kepada Babel. Ini yang boleh, ini yang tidak. Ini yang kamu lakukan dan ini yang jangan kamu lakukan. Tapi ternyata Babel melebihi kewenangannya untuk memperlakukan bangsa pilihan ini. Maka dari itu, dan kita belajar bagaimana sekalipun Israel itu pada saat itu sedang dihukum Tuhan, tapi tetap dia biji mata Tuhan. Pada saat nubuatan disampaikan, Israel itu memang menyakiti hati Tuhan dan mendapatkan upah, yaitu apa? Dihukum. Tapi sebesar apapun hukuman Allah kepada bangsa Israel, sehebat apapun penindasan yang mereka terima, tetapi Allah tetap mengasihi dia. Karena Allah tidak bisa mencabut pilihannya, saudara, tentang bangsa Israel ini. Hal ini dilakukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyayangi Yakub, dan keturunan-keturunannya. Yakub nanti kan namanya diubah jadi Israel. Keturunannya adalah keturunan bangsa pilihan. Di satu sisi Allah begitu menyayangi Yakub dan keturunannya ini. Di sisi lain, bangsa-bangsa lain, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya mendapatkan hukuman Tuhan kalau sampai memperlakukan biji mata Tuhan ini, yaitu orang Israel, melebihi yang seharusnya. Tuhan membalas perbuatan Raja Babel yang menyebabkan apa? Dia jatuh sampai ke dunia orang mati.
Tadi kalau kita baca dengan teliti ya, sampai dengan ayat yang ke-11 tadi. Allah membalikkan kemegahan Babel. Dengan apa? Dengan kehinaan. Bahkan dikatakan dia seperti ulat dan cacing. Ya. Raja Babel yang tadinya mendapat kemuliaan, kemakmuran, kebesaran, kejayaan, keagungan. Dia itu tidur beralaskan apa saudara? Ulat dan cacing. Ini gambaran betapa degradasi Allah terhadap Babel itu betul-betul. Dari atas sampai ke bawah turunnya itu cepat sekali saudara. Mengapa? Karena kalau Allah sudah melihat orang-orang atau bangsa-bangsa, raja-raja yang diperingatkan namun tidak mau bertobat, maka Allah dengan sekejap akan merubah keadaannya. Membalikkan kemegahan Babel menjadi kehinaan. Ini yang terjadi saudara. Ini yang dapat kita mengerti bagaimana Allah tidak main-main. Ya. Seperti Tuhan memperlakukan Babel yang sombong. Ya, yang sombong. Kalau kita baca di ayat 12 ya saudara, nanti sampai ke 20 itu mengatakan bahwa dia seperti taruk. Taruk itu tunas tumbuhan yang menjijikkan dan bangkai yang diinjak-injak. Bahkan di dalam kubur pun tempatnya tidak bersama-sama dengan arwah bekas raja-raja. Saudara bisa bayangkan itu. Tadi digambarkan ya, ketika Babel diturunkan sampai ke dunia orang mati. Itu raja-raja yang sudah meninggal sebelum Babel diruntuhkan, itu dibangunkan Tuhan, suruh menyingkir sejenak karena Babel akan dihukum, suruh melihat. Lihat, bahkan sekelas Babel pun arwah Raja Babel itu tidak ditempatkan di tempat seperti raja-raja dunia ini. Itu tandanya bahwa betul-betul di tempat yang paling rendah, saudara. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Yang pertama adalah mari, jangan pernah memiliki hati yang sombong. Jangan pernah melakukan melebihi yang seharusnya di mana Tuhan sudah menetapkan bagi kita. Jangan pernah melebih-lebihkan apa yang sudah ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau tidak saudara, kita akan seperti Babel. Kemegahan, kejayaan itu akan diganti dengan kehinaan, penghukuman, dan kebinasaan. Dan yang kedua, jangan sampai ya hukuman itu menimpa anak-anak Tuhan. Biarlah kalau kita bersalah di hadapan Tuhan, segera bertobat, mencari wajah Tuhan. Rendahkan hatimu, maka Allah akan memulihkan. Nah, kadang orang bertanya begini saudara. Mengapa Tuhan membalas perbuatan Raja Babel sedemikian dahsyatnya? Kok Tuhan begitu dahsyat menghukum bangsa Babel? Bukankah Babel dipilih untuk menghukum Israel yang berbuat dosa? Tapi mengapa ketika Babel melakukan tugas, kok malah dihukum juga oleh Tuhan? Tadi saya katakan, ya, karena Raja Babel telah merusak negeri dan membunuh rakyat, saudara. Mari kita lihat di ayat yang ke-20. Ya. Ayat 20. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur. Ini yang tadi saya jelaskan. Direndahkan sampai serendah-rendahnya. Bahkan di dalam kubur pun di tempat yang paling rendah, saudara. Sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Jadi ternyata Raja Babel selain diberi perintah Tuhan untuk menghukum bangsa Israel, ternyata perbuatannya keji. Merusak negeri, membunuh rakyatnya sendiri. Ya, mungkin ya karena tidak dituliskan di sini, mereka atau raja ini pengen tetap berkuasa dengan cara apa? Supaya ditakuti. Supaya mereka hormat kepada rajanya. Maka bertindak sewenang-wenang. Ingat, orang yang bertindak sewenang-wenang, ya, orang yang membuat kelakuan yang tidak adil kepada orang lain, itu urusannya dengan Tuhan. Seperti Raja Babel ini.
Ini saudara. Ini menyatakan Raja Babel adalah seorang raja yang diktator. Bertindak kejam dan tidak takut akan Allah. Makanya Allah betul-betul membuat Raja Babel turun ke dunia orang mati yang paling bawah. Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan itu menghajar Raja Babel sedemikian rupa sampai dahsyatnya luar biasa. Yang kedua, agar ia dan keturunannya jangan kembali memerintah di bumi. Ini sebuah ketetapan Allah kepada orang yang jahatnya seperti itu, diktator, kejam, tidak takut akan Allah. Allah akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan dan keturunannya tidak akan ada lagi di muka bumi ini. Mari kita baca ayat 21, 23 saudara, sampai 23. Lihat ini bagaimana Allah betul-betul ingin menghancurkan Babel sehancur-hancurnya. Ayat 21 sampai 23. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyelenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bisa bayangkan? Ketika Allah dengan dahsyat menghukum Babel, tujuan yang kedua adalah supaya Babel, Raja Babel dan keturunannya tidak ada lagi di muka bumi ini. Mengerikan bukan saudara? Tidak ada kesempatan yang kedua bagi Babel. Tidak ada saudara. Sudah berakhir kesempatan Babel untuk dipulihkan. Mengapa? Karena tadi jahatnya luar biasa. Bertindak sewenang-wenang, kejam dan tidak takut akan Allah. Ini gambaran orang-orang yang akan dihukum Tuhan serendah-rendahnya. Mari saudara, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Gimana caranya? Kalau lagi dihukum Tuhan, dididik Tuhan, serahkan hidupmu, serahkan hatimu kepada Tuhan, supaya dibentuk menjadi badan yang indah. Untuk apa? Mempermuliakan namanya. Dan kalau Tuhan sudah selesai dengan masa penghukuman, maka kita akan dipulihkan. Dipulihkan kembali karena kita disayangi Tuhan. Nah, ini Babel. Sekarang yang kedua, Raja Asyur dan Filistea. Sebab di ayat 24 sampai 27 itu ucapan ilahi terhadap Asyur. Dan ayat 28 sampai 32 itu ucapan ilahi terhadap Filistea. Mari kita lihat terhadap Asyur seperti apa. Ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancangkan. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ini hampir sama seperti Raja Babel tadi, saudara. Di mana Raja Asyur itu menindas bangsa Israel dengan meletakkan kuk. Kuk itu beban yang harus dipikul, dibawa, diangkat oleh bangsa Israel. Dan kuknya itu terlalu berat. Melebihi kapasitas yang Tuhan izinkan. Melebihi beban yang Tuhan sampaikan kepada Asyur untuk meletakkan di atas pundak bangsa Israel. Jadi dalam hal ini Asyur melebih-lebihkan hukuman yang seharusnya. Nah, apa yang terjadi saudara? Allah melawan Asyur. Demi apa sih? Demi umatnya. Saudara bisa bayangkan itu. Babel dihukum, Asyur dihukum,
Termasuk nanti di ayat 28 sampai 32 itu. Filistea. Ini juga bangsa yang kejam. Dihukum juga. Demi siapa, saudara? Demi umatnya. Demi bangsa pilihannya. Dalam hal ini, Yehuda atau kerajaan Israel, bagian selatan. Sedemikian Allah menyayangi Yakub dan keturunannya, sehingga semua orang yang memperlakukan tidak adil kepada bangsa pilihan ini, maka Allah akan bertindak luar dahsyat. Bagaimana kita baca tadi Babel, Asyur ya, dan juga Filistea, itu direndahkan serendah-rendahnya karena Allah murka terhadap orang-orang yang sombong, kejam, diktator, dan tidak takut akan Tuhan. Jangan sampai karakter dan sifat-sifat seperti ini ada dalam kehidupan kita, saudara. Jangan sampai. Kalau Tuhan ingatkan, Tuhan sadarkan, kamu punya potensi nih untuk kejam, untuk tidak adil, tidak takut akan Allah. Kepemimpinan adalah kepemimpinan yang diktator. Ayo, segera bertobat, saudara. Jangan sampai seperti Babel, Asyur, dan Filistea. Nah, saya akan tutup dengan sebuah pengertian dari ayat yang luar biasa ini. Mari kita lihat. Di ayat yang ke-12 sampai 15. Ini perlu kita pelajari, saudara. Ayat 12 sampai 15 demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara, tadi ada kata-kata bintang timur putra fajar. Beberapa penafsir Alkitab, saudara, ini beranggapan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya mengacu kepada Raja Babel saja, tapi juga berisi acuan yang terselubung kepada iblis. Jadi bintang timur putra fajar pada pasal 14 ini menyatakan itu adalah orang Babel atau Raja Babel. Tetapi banyak penafsir Alkitab ini melambangkan iblis juga. Bahwa iblis yang tadinya punya rencana akan naik ke atas, menyaingi Allah, menyamai atau menyaingi Tuhan, maka Allah akan menurunkan serendah-rendahnya. Tapi ada penafsir juga menyatakan bahwa ini adalah gambaran tentang apa? Antikristus. Nanti pada akhir zaman yang akan memerintah seperti Babel, yang menentang Allah dan umatnya, memperlakukan umat pilihan dengan cara-cara yang tidak adil, menindas bangsa pilihan, menindas anak-anak Tuhan. Kalau di perjanjian baru, menindas orang-orang Kristen. Suatu kali nanti dia akan diperlakukan Allah seperti Allah memperlakukan Babel. Oleh sebab itu, posisikan dirimu sebagai anak-anak Allah. Posisikan diri kita sebagai pilihan Tuhan. Karena nanti di luar itu, di luar pilihan Tuhan, di luar anak-anak Tuhan, kalau mereka berbuat sejahat-jahatnya seperti Babel, Asyur dan Filistea, maka ibarat seperti bintang timur putra fajar akan direndahkan serendah-rendahnya. Dihukum sampai sedahsyat-dahsyatnya karena mereka sombong, ingin menyamai Allah. Di rancangan mereka, aku mau naik ke atas setinggi-tingginya. Itu sebuah pencapaian yang dikehendaki oleh Babel, Asyur dan Filistea. Termasuk antikris dan iblis. Tapi Tuhan hancurkan. Jadi ada kabar baik buat kita semuanya. Ya, lawan-lawan kita, musuh-musuh kita, yaitu iblis yang dalam ini digambarkan sebagai Babel itu akan dihukum Tuhan sedahsyat-dahsyatnya. Oleh sebab itu, posisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang akan dijaga, dirawat, dibela Tuhan, dipagari Tuhan sedemikian rupa. Ya, kalau salah, kita bertobat, minta ampun, kembali kepada jalan-jalan yang benar, maka Allah akan memulihkan kita. Dan itulah Yesaya pasal yang ke-14. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini.
kami melihat bagaimana keadilan Tuhan tidak dapat dibendung oleh siapapun juga. Sekuatnya Babel, semegahnya Asyur dan Filistea tidak mampu membatalkan rancangan Tuhan. Sekali Allah berkeputusan akan menghukum bangsa-bangsa, maka hal itu terjadi. Dan kami melihat bagaimana ucapan ilahi yang diucapkan oleh Nabi Yesaya kepada Babel, kepada Asyur dan Filistea betul-betul terjadi. Allah merendahkan mereka semuanya, memindahkan mereka dari rencana mereka akan naik sampai ke langit, namun diturunkan sampai ke dasar bumi yang paling bawah. Itulah keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat. Kami pastikan posisi kami adalah ada di dalam rencana Allah, yaitu umat pilihan. Seperti Allah melindungi bangsa Israel. Umat pilihan-Mu ya Tuhan. Keturunan Yakub dan anak-anaknya mereka. Semuanya dilindungi Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Ya mereka berdosa. Tapi Tuhan pulihkan karena mereka bertobat. Demikianlah kami ya Tuhan. Sebagai anak-anak Allah. Kami mau tetap ada dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Untuk keselamatan yang kekal itu. Ampuni kami. Kalau ada potensi-potensi dalam hidup kami seperti Raja Babel, Asyur dan Filistea. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau bertindak benar, adil, bijaksana. Dan yang terpenting adalah takut akan Tuhan. Berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.